Shalom, saudara-saudari Jemaat GKI Karanglewas yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Oktober, saudara-saudara, kembali kita berjumpa di dalam persekutuan keluarga. Saudaraku, sungguh momen yang bersukacita hari ini. Kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu bersama-sama. Sekalipun masih di rumah kita masing-masing, tapi saya yakin dan percaya kasih Tuhan tidak pernah surut mengalir terus dan terus di dalam kehidupan saudara di rumah masing-masing. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita mengikuti persekutuan ini dengan hati yang sukacita, dan kita mau serahkan persekutuan ini di dalam doa. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh belas kasih di dalam kehidupan kami sungguh bersyukur bila mana hari ini kembali kami mengikuti persekutuan keluarga GKI Karanglewas. Kami percaya ada maksud Tuhan bagi setiap kami. Bukan karena kebetulan ketika kami mengikuti persekutuan ini, tetapi karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Maka dari itu kami mau bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa, tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Dan kali ini Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siap dibentuk oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia, melakukan kehendak, melakukan firman, melakukan kebenaran yang Tuhan ingini di dalam kehidupan keseharian kami. Pimpin hamba-Mu yang akan mewartakan sabda-Mu, Tuhan memberkatinya sehingga apa yang diperkatakannya hanyalah untuk kemuliaan Tuhan saja. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau ajak kita semua yang menyaksikan tayangan ini, persekutuan kita pada malam hari ini, membuka surat Paulus yang kedua kepada Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 5. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5. Saya mau ajak saudara-saudara di rumah untuk membacanya bersama-sama dengan saya. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan, saudara. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudaraku, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi melakukan firman
kebenaran itu di dalam hidup keseharian kita. Di tangan saya, saudara-saudara, ada selembar uang senilai 100.000 rupiah. Wah, kira-kira jika uang ini berada di tangan saudara yang menyaksikan tayangan ini, apa yang mau saudara lakukan dengan uang ini? Nah, ada uang 100.000 nih, saudara-saudara. Kira-kira apa yang mau Bapak Ibu lakukan ketika di tangan Bapak Ibu ada uang 100.000 saat ini? Wah, saya dengar dari sini ada yang mau ditabung. Wah, ada yang mau ditabung, terus ada yang mau dibelikan pulsa. Wah, atau kuota. Nah, ini lagi zaman-zamannya kita butuh yang namanya kuota untuk nonton YouTube, untuk nonton apapun, atau untuk belajar online bagi anak-anak dan lain sebagainya. Wah, mau dibelikan kuota. Ada yang mau dibelikan makanan. Wah, untuk makan malam ya, uang 100.000 ini. Atau mau traktir teman-teman juga bisa. 100.000 di Purwokerto. Wah, sudah dapat mendoan gitu ya, berkali-kali lipat lebih banyak dari biasanya. 100.000 rupiah. Saudara, saya mau tanya, 100.000 ini berharga gak sih bagi kita? Berharga jelas, saudara. Betapa uang adalah bagian yang penting di dunia ini, yang penting dalam hidup kita. Makanya ada lagu zaman dulu yang berkata, hati senang walaupun tak punya uang. Betul? Enggak ya saudara-saudara. Justru lagunya harusnya dibalik. Hati sedih jika tak punya uang. Nah, itu yang normal saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita tidak yakin, bahkan kita tidak setuju kalau kita semua senang jika kita tidak punya uang. Nah, setuju ya saudara-saudara? Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saudara dengan uang bisa beli banyak hal. Tetapi ingat saudaraku, tidak semua hal di dunia ini bisa dibeli dengan yang namanya uang. Tatkala kita mengalami problematika dalam kehidupan, tatkala kita mengalami pergumulan, permasalahan, uang sejatinya tidak bisa memberikan kekuatan dan penghiburan. Ketika saudara kehilangan seorang yang dikasihi, apakah uang bisa memberikan penghiburan dan sukacita? Nggak ada ceritanya saudara-saudara. Apalagi uang dapat memberikan kasih sayang yang tulus kepada saudara dan saya. Yang mampu memberikan itu semua adalah orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang berada di sekitar kita. Bahkan tidak jarang orang-orang itu adalah anggota keluarga yang setiap hari kita jumpai. Keluarga sesungguhnya adalah harta yang paling berharga. Setujukah saudara dengan pernyataan ini? Sebab ada sebuah lagu saudara-saudara, harta yang paling berharga adalah keluarga. Puisi yang paling indah adalah keluarga. Wah, puisi yang paling indah, harta yang paling berharga, segala sesuatu yang paling indah adalah keluarga. Nah saudara-saudara, harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan di dalam keluarga adalah tempat belajar pertama kali bagi setiap kita. Belajar apa saudara-saudara? Kita belajar akan iman kita. Kita belajar tentang hal-hal yang membuat kita bijaksana di dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Kita belajar di dalam keluarga. Nah, terkhusus kita saudara sebagai anak-anak Tuhan, keluarga adalah tempat di mana kita belajar sekaligus mempraktikkan hal-hal yang berpadanan dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang kita baca begitu menarik saudara. Kenapa menarik?
Karena di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 5 dikisahkan betapa kagumnya Rasul Paulus terhadap siapa saudara? Terhadap nenek, terhadap ibu seorang Timotius. Paulus begitu senang, Paulus begitu bangga dengan nenek, dengan ibunya Timotius. Kenapa? Karena mereka berhasil mendidik, mereka berhasil mengajar seorang Timotius menjadi anak yang setia di hadapan Tuhan, menjadi anak yang taat pada Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, Rasul Paulus di ayatnya yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan apa saudara? Yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara-saudara, mereka membuktikan bahwa kepemimpinan dan keteladanan nenek dan ibu Timotius turut membentuk cara berpikir dan sifat-sifat Timotius menjadi pribadi yang begitu baik sekaligus taat pada Tuhan. Lantas apa hubungannya dengan kita? Saudara-saudari yang terkasih, giat menghadirkan Yesus di dalam keluarga, itulah yang diajari oleh keluarga Timotius. Keluarga Timotius berhasil menghadirkan Yesus sehingga Timotius menjadi anak yang punya iman yang kuat pada Yesus. Nah, saudara, giat menghadirkan Yesus di dalam keluarga tidak berarti kita terhindar dari tantangan-tantangan yang ada. Kadang sebagai anggota keluarga Kristen, kita justru lebih senang bukan dipimpin oleh Yesus, tapi dipimpin oleh kesenangan kita masing-masing. Jadinya malah keluarga yang sibuk sendiri-sendiri, tidak ada waktu bersama dengan keluarga untuk saling bersaksi, untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mari kita belajar dan simak video berikut ini. Ada belajar online. Pancasila, satu, Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha, Maha. Sini. Cepat aja. Mama susah dia sesapu Cepat aja kurang sesapu lidi. Jangan situ. Kurang sesapu lidi, cepat aja Sepatu ranting. Aja kuah bikin. Cuy ke mama, Pancasila. Satu. Ketuhanan. Puru kasih Allah. Lihat itu kita bisa jadi panjang Rafa. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Coba. Ketuhanan. Ketuhanan. Lihat di sini. Kita harus jadi bodoh silih begini, Rafa. Video yang baru saja kita simak bersama, saudara-saudara, mengajak betapa pentingnya kesabaran yang harus dimiliki oleh setiap kita sebagai anggota keluarga. Nah, coba bisa saudara bayangkan jika seorang mama dari Rafael ini tidak punya kesabaran. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Jika mamanya tidak sabar mengajari Rafael, apa yang terjadi? Nah, saudara, diperlukan kesabaran ketika kita membangun hubungan di dalam keluarga. Kesabaran itu adalah buah dari cinta kasih. Nah, bagaimana jadinya jika tidak ada cinta kasih di dalam keluarga? Pemirsa, jenazah bocah perempuan yang dikubur dengan pakaian lengkap di Lebak, Banten dimakamkan di Pemakaman Umum Menteng, Pulau Jakarta. Anak berusia 8 tahun itu ternyata korban pembunuhan kedua orang tuanya. Jenazah bocah perempuan berusia 8 tahun kini sudah dimakamkan secara layak oleh keluarga di Pemakaman Umum Menteng, Pulau Puko, Jakarta. Pembunuhan bocah perempuan berusia 8 tahun ini terungkap setelah Polres Lebak menyelidiki kasus dugaan pembunuhan.
Polisi kini sedang memeriksa 2 pelaku yang merupakan kedua orang tua korban. Pelaku kesal dengan ulah korban yang tidak mengiraukan arahannya saat belajar online. Pelaku mencubit dan menghantam korban dengan benda-benda keras hingga pingsan lalu tewas. Kedua pelaku mengakui menganiaya anak kandungnya hingga meninggal dunia di kontrakan mereka di Jakarta. Karena panik, pelaku membawa jenazah menggunakan sepeda motor ke Kabupaten Lebak untuk dikubur, namun masih menggunakan pakaian lengkap. Aksi kedua pelaku dicurigai warga setempat hingga akhirnya warga membongkar kuburan korban. Warga dan petugas kepolisian kaget mendapati jenazah seorang bocah perempuan berusia 8 tahun yang masih mengenakan pakaian utuh. Hanya karena masalah sepele yang harusnya dapat diselesaikan saudara dengan hati yang dingin, kini menjadi masalah yang begitu luar biasa besar, meringkuk di jeruji besi, bahkan menimbulkan luka baru hingga penyesalan yang tak berujung. Saudaraku, kalau kita mengakui harta yang paling berharga adalah keluarga, lantas bagaimana caranya agar kita menjadi keluarga Kristen yang penuh dengan cinta kasih, sekaligus keluarga yang kompak, punya satu tujuan, yakni menghadirkan Yesus sebagai pusat di dalam keluarga. Pendeta Dr. Paul Gunadi, saudara-saudara, pernah memberikan ide untuk membantu kita berjuang sebagai keluarga yang betul-betul melayani Tuhan. Pertama, saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ada suasana rohani yang memadai di dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan kehidupan keluarga kita sehari-hari. Masihkah keluarga kita saat teduh bersama? Masihkah keluarga kita setiap hari doa bersama? Masihkah keluarga kita setiap hari ibadah bersama, makan bersama, dan lain sebagainya? Suasana rohani di dalam keluarga itu bukan bicara soal hiasan-hiasan rumah saja yang rohani, saudara-saudara, tetapi sesuatu yang rohani di dalam keluarga itu bicara soal ketika kita sebagai anggota keluarga menghidupi makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Masihkah firman Tuhan hidup di dalam kehidupan keluarga kita? Yang kedua, saudara, ada kesehatian serta dukungan dari anggota keluarga yang lain. Keluarga itu, saudara, saling bersehati. Keluarga itu saling berbagi. Keluarga itu saling mendukung satu dengan yang lain. Bukan bicara soal berbagi materi, saudara-saudara, tapi berbagi waktu. Bisa berbagi pikiran, bisa berbagi pendapat, saling mendengarkan. Jangan sampai saat makan bersama suami, istri, anak, orang tua, mertua, menantu, cucu sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Yang satu buka situs belanja online, yang satu buka game online, yang satu buka YouTube. Nah, ada waktu dengan dirinya sendiri begitu banyak sehingga waktu untuk keluarga menjadi terbengkalai. Nah, jangan sampai keluarga kita, keluarga Kristen, keluarga yang mau menghadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga menjadi seperti itu. Tentunya harus ada waktu bersama dengan keluarga. Yang ketiga, saudara, dalam keluarga juga kita tidak pungkiri ada banyak karakter yang beragam. Karakter suami yang beragam, karakter istri yang beragam, anak-anak, orang tua, cucu, menantu dan mertua yang beragam. Pola pikirnya beragam, karakternya beragam, dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang di dalam keluarga itu kita berselisih paham satu dengan yang lain. Kita bisa berkonflik satu dengan yang lain. Nah, ketika kita berkonflik, ketika terjadi perselisihan di dalam keluarga, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Nah, Pendeta Dr. Paul Gunadi mengatakan kita semua harus punya inisiatif untuk memperbaiki keadaan, bukan menjadi lebih buruk, tetapi menjadi lebih baik. Caranya apa, saudara-saudara? Nah, caranya kita pakai modal yang sudah kita punya. Loh, apa modalnya? Modalnya adalah iman, faith, iman dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan, itulah modalnya. Apa yang harus kita lakukan dengan modal itu? Menggunakan iman kita
untuk benar-benar menjadi pembawa damai di dalam keluarga kita. Memanfaatkan kekuatan dari Tuhan untuk menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kita. Bukan menjadi api yang membakar keluarga kita, tetapi menjadi api yang menghangatkan keluarga kita. Bukan menjadi bumerang di dalam keluarga, tetapi menjadi berkat bagi keluarga kita. Saudara, jadilah cahaya yang menerangi keluarga kita. Jadilah pelita bagi keluarga kita. Jangan pernah redup. Mintalah pada Tuhan agar selalu menguatkan cahaya kita. Selamat bercahaya di tengah keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ketika kami hadir di tengah keluarga kami. Kami punya anggota-anggota keluarga yang begitu menopang kami, yang selalu menolong kami. Kami mendoakan setiap anggota keluarga kami yang kami sebutkan namanya di dalam hati kami saat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu. Di tengah pergumulannya, di tengah kehidupannya, di tengah pekerjaannya, kami percaya Engkau memberkati mereka. Terima kasih untuk kehadiran mereka. Tapi juga Tuhan, ampuni kami ketika di dalam keluarga kami sering mengedepankan ego kami sering melukai, bahkan juga terkadang kami berjalan sendiri-sendiri. Kami lebih menikmati apa yang kami suka, menikmati apa yang kami inginkan, daripada kami harus bersatu, daripada kami harus sama-sama jalan, kami harus sama-sama jalan pada tujuan yang sama. Ampuni kami Tuhan ketika kami menjadi anggota keluarga yang egois satu dengan yang lain. Tuhan, biarlah juga kami dapat menjadi terang-Mu, kami dapat menjadi pelita yang senantiasa bercahaya di dalam setiap keluarga kami. Biarlah juga Engkau memberkati keluarga kami, dan kami mau Tuhan, keluarga kami menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus dalam syafaat ini untuk gereja kami GKI Karanglewas. Tuhan juga memberkati setiap keluarga yang ada. Kami sebagai keluarga GKI Karanglewas, biarlah kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, boleh semakin setia menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan, dan tentunya boleh senantiasa terus mengasihi satu dengan yang lain. Di tengah masa pandemi ini Tuhan, kiranya juga kami boleh semakin mengasihi, memperdulikan satu dengan yang lain, dan memperhatikan satu dengan yang lain dengan cara yang boleh kami tempuh. Kami boleh menyampaikan pesan kepada saudara-saudari kami sesama jemaat. Kami boleh bertegur sapa melalui komunikasi, melalui media online, dan lain sebagainya. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau bersyukur kepada Tuhan, karena Engkaulah yang senantiasa menolong kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami mau alaskan doa yang jauh sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, persekutuan kita hari ini sudah selesai. Kiranya kasih dan damai sejahteranya senantiasa menaungi Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan, saudara-saudara, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di persekutuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti yang Kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Dapat ajarku untuk tetap setia. Tetap setia.